Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Duyanti. Saya dari Sistem Informasi Karyawan Unibi. Di sini saya akan menjelaskan cara memecahkan persoalan mengenai NWC, LCC, FAM, dan nilai optimum menggunakan stepping stone. Lanjut ke videonya aja ya. Seperti yang ada pada layar Anda, di situ ada sebuah kasus di mana sebuah perusahaan mempunyai pelanggan yang tersebar di 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C, dengan permintaan produksi masing-masing 200, 100, dan 300. Bahan-bahan yang akan dikirim ke pelanggan tersebut diproduksi oleh 3 pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, dengan kapasitas pabrik 150, 175, dan 275. Nah, biaya transportasi dari kota ke pabrik adalah pabrik 1 ke kota A yaitu 6, pabrik 2 ke kota A yaitu 7, pabrik 3 ke kota A yaitu 4, pabrik 1 ke kota B yaitu 8, pabrik 2 ke kota B yaitu 11, pabrik 3 ke kota B yaitu 5, pabrik 1 ke kota C yaitu 10, pabrik 2 ke kota C yaitu 11, pabrik 3 ke kota C yaitu 12. Lalu kita disuruh menentukan NWC, LCC, FAM, dan stepping stone dengan menghitung biaya optimalnya. Maka dapat didapatkan tabel seperti berikut, di mana kapasitas produksi itu 150, 175, dan 275, yang semuanya bernilai 600. Kapasitas produksi dengan permintaan nilainya itu pasti sama. Nah, sekarang kita mulai untuk mengerjakan soal NWC. Untuk NWC itu, kita harus memperhatikan sel yang pojok kiri atas terlebih dahulu. Berbeda nanti dengan LCC dan FAM, kalau NWC itu diisi dari sel pojok kiri atas terlebih dahulu. Kita lihat dulu kapasitas produksi dan permintaan produksi. Karena jika kita memilih sel, kita tidak boleh melebihi kapasitas produksi maupun permintaan produksi. Kita harus memaksimalkan. Di sini kapasitasnya 150, permintaannya 200, kita taruh aja maksimalkan kapasitasnya yaitu 150. Berarti itu habis ya. Terus yang kedua, masih ada sisa nih dari permintaan produksi yaitu 200. Berarti karena yang kota B sudah habis dan kota C itu sudah habis dikarenakan kapasitasnya itu sudah menjadi 0. Sekarang permintaannya masih ada 200. Berarti kita harus memaksimalkan permintaannya. Jadi kita harus taruh di bawahnya yaitu 50 agar permintaan produksi telah dimaksimalkan atau telah habis. Maka kita arsir saja. Yang kedua yaitu 175 itu masih ada 50. 175 dikurang 50 yaitu 125. Karena permintaan produksinya 100, jadi kita harus memasuki angka 100 saja. Ini udah habis ya, kita arsir aja. Setelah itu 125, karena sudah 1 sisa 25. Mohon maaf dikarenakan saya salah menulis, seharusnya yang 125 itu senilai 25. Karena batas maksimum kapasitasnya itu hanya 175. Jadi 100 tambah 50 tambah 25 menjadi 175. Setelah itu kita kalikan aja 150 kali 6 ditambah 50 dikali 7, 100 dikali 14 ditambah 25 kali 11 ditambah 275 dikali 12. Lalu kita jumlahkan semuanya.
150 dikali 6 900 ditambah 350 ditambah 1100. Nah, ini ditambah 25 kali 11 ya, bukan 125. 25 dikali 11 tambah 275 ditambah 275 kali 12 3.300. Total semuanya keseluruhannya menjadi 5.925. Nah, selanjutnya yaitu untuk memecahkan soal LCC. Kalau soal LCC itu dicari nilai sel terlebih kecil dahulu agar kita bisa mengisi sel tersebut. Berbeda dengan NWC ya. Sekarang kita lihat nilai yang paling kecil itu di mana. Ternyata nilai yang paling kecil itu ada di kota A, pabrik 3, yaitu 4. Kita lihat dulu permintaan produksi dengan kapasitas produksinya berapa. Nah, di sini kita lihat dulu, yaitu 4, kapasitas produksi 275, permintaannya 200, tidak boleh melebihi ya, harus diingat. Kita maksimalkan permintaan produksi yaitu 200. Nah, ininya bisa kita arsir sebagai tanda saja kalau ini sudah habis. Kemudian berarti sisa 75 ya, 275 kurang 200. Sisa 75 dan permintaan produksinya itu 100. Jadi kita bisa maksimalin aja 75 di sel yang paling terkecil. Nah, karena baris ini udah habis, bisa kita arsir selanjutnya kita mencari nilai kecil lagi. Nah, di sini itu nilai yang paling kecilnya itu setelah 5 itu 6. Karena 6 sudah diarsir, jadi 6 tidak bisa digunakan. Kemudian kita akan menggunakan 7, sudah diarsir, tidak bisa digunakan. Kita menggunakan 8. Kita lihat dulu, kapasitas 8 itu 150, sedangkan permintaannya itu sisa 25, jadi kita maksimalkan permintaannya yaitu 25. 25 habis, bisa diarsir baris ini. Kemudian kita lihat di kota C itu belum ada permintaan produksi, sedangkan kapasitas produksi itu udah habis di yang pabrik 3, dan di pabrik A itu tinggal sisa 125. Jadi kita maksimalin aja 125 agar kapasitas yang pabrik 1 itu habis. Kemudian kita kurangi dengan 300 yaitu 175. Nah, di pabrik 2 itu kapasitasnya 175. Kebetulan kita juga sisa 175, kita masukin aja di 175 ini. Nah, maka didapatkan LCC-nya itu 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5 ditambah 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11. Maka didapatkan 800 ditambah
800 ditambah 375 ditambah 200 ditambah 1250 ditambah 1950 sama dengan totalnya itu 4550. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari VAM. Dimana kalau mencari VAM itu kita harus mencari penalti baris sama penalti kolomnya terlebih dahulu. Penalti baris atau penalti kolom itu bisa disebut juga seperti selisih, dikarenakan nanti kita akan mengurangi nilai terkecil kedua dengan nilai terkecil pertama. Seperti yang pada contoh di sini kita akan menghitung penalti baris terlebih dahulu ya. Di sini kita lihat baris pertama yang pabrik itu yang paling kecil ada 6 dan kedua nilai terkecil kedua yang paling kecil itu 8. Jadi kita bisa mengurangi 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 itu 2 ya. Kita tulis aja di kolom yang sudah disediakan yaitu 2. Selanjutnya kita lihat lagi di baris kedua. Itu ada angka 11, 2, kita bebas memilih yang mana aja. 11 dikurang 7 itu 4. Nah, di kolom ketiga itu ada 12, 5, 4. Nah, kita kurangi aja 5 kurang 4 yaitu 1. Ya. Nah, untuk penalti kolom itu sama perihalnya mencari penalti baris, kita cari aja yang satu kolom. Nah, di sini itu yang paling kecil 4, kedua terkecil yaitu 6. Jadi kita kurangi aja 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya itu 8 dan 5, 3, 10, 11, 12. Nah, 11 saja kurang 10 yaitu 1. Nah, setelah didapat penalti baris dan penalti kolom, sekarang kita mencari nilai terbesarnya di sini yaitu 4. Kita akan mengisi sel di baris yang penalti barisnya 4 di yang itu baris kedua. Nah, untuk mengisi selnya kita cari nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya 7. Kita lihat kapasitas produksinya berapa? 175 dan permintaannya 200. Kita akan memaksimalkan kapasitas produksinya terlebih dahulu. Jadi kita masukin aja 175. Di sini kapasitas produksinya itu sudah habis yang baris 2. Bisa kita arsir saja. Nah, ini kan 200 kurang 175 itu 25. Jadi masih ada sisa di kolom. Yang ini kita arsir aja ya, jangan lupa supaya lebih memudahkan. Selanjutnya, karena ini sudah satu baris sudah habis, tapi banyak yang belum diketahui, maka kita cari lagi 8 lagi kurang 6, 2. Sekarang karena udah habis ini baris kedua, kita kosongkan saja. Terus sekarang baris selanjutnya yaitu 5 dikurang 4, 1. Nah, sekarang sama untuk kolom juga seperti tadi ya. Nah, karena ini udah ada yang ini, 8 dikurang 5 yaitu 3. 11 nya sudah digunakan, jadi menggunakan 12. 12 dikurang 10 yaitu 2. Cari nilai paling besar. Di sini nilai paling besarnya yaitu 3. Kita bulatkan saja. Kita lihat di kolom yang 3 itu yang paling kecil itu 5. Jadi kita akan memasukkan nilai di sel yang ada 5-nya. Kita maksimalkan aja permintaan produksinya.
kapasitasnya 275 sedangkan permintaan produksi 100, maka kita masukkan jumlah 100 saja. Kita arsir ya karena sudah habis. 275 dikurang 100 sisa 175. Nah, karena ini masih banyak yang belum dimaksimalkan, kita cari lagi selisihnya. 8 sudah dicoret berarti 10 kurang 6 yaitu 4. Ini sudah habis. 12 dikurangi 4 yaitu 8. 6 kurang 4, 2. Ini sudah habis. Kemudian 12 kurang 10 yaitu 2. Nah, kita cari lagi nilai yang paling besar. Nilai selisih paling besar yaitu 8. Nah, kita bulatkan saja dulu 8-nya. Kemudian kita cari di baris 8 itu nilai yang paling kecil. Karena di 8 itu udah 100, udah ada 100, sisa 175 kapasitasnya. Kita lihat lagi. Yang di permintaannya itu sisa 25, berarti 8 kita maksimalkan permintaan saja. 25. Ini habis, kolom 1 habis, kolom 2 habis. Nah, sisa kolom ketiga. Kita cari lagi selisihnya, ini 10. Ini habis. Ini 12. Kolom habis, 2. Untuk nilai selanjutnya akan kita taruh di sel 12. Kita lihat lagi kapasitasnya itu 175, permintaannya 300. Kita akan memaksimalkan kapasitasnya terlebih dahulu yaitu 175. 175 itu harusnya itu 100. Mohon maaf ada kesalahan lagi, itu seharusnya 150 dikarenakan 275 dikurang 100 dan dikurang 25 itu menjadi 150. Nah, selanjutnya itu di kolom ketiga baris ke-1 yaitu kota C. Supaya tidak pusing, saya hapus saja yang 175, mohon maaf. Seharusnya itu sisa 150 ya. Jadi kita masukkan aja nanti 150 di kolom CE di sel 12. 275 kurang 100 kurang 25 jadi 150. Nah, 300 kurang 150 sama seperti kapasitasnya. Kita masukkan aja 150 di sini. Semuanya itu jadi sudah habis ya. Kita masukkan saja untuk mencari nilai FFAM-nya. 25 dikali 4, 175 kali 7 ditambah seperti cara LCC dan NWC aja.
Kita totalkan semuanya, totalnya menjadi 5.125. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan persoalan mengenai stepping stone. Nah, stepping stone ini awal mulanya kita harus mencari NWC. Dikarenakan kita tadi sudah mencari NWC, kita pindahkan saja ke kolom ini. Kemudian kita akan menentukannya itu dari sel kosong yang berjalan sesuai arah jarum jam. Agar lebih jelasnya seperti yang ada pada video ini. Nah, karena sudah kita tentukan plus minusnya, kita akan membuat seperti siklus lagi atau alurnya. Kita dari kota B pabrik 1 menuju kota B pabrik 2 ini menjadi minus, kemudian kota A pabrik 2 menjadi plus lagi, dan kota A pabrik 1 menjadi minus lagi. Kita kembalikan alurnya itu berarah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, namun harus kembali lagi ke sel kosong yang kita cari isinya. Nah, setelah mendapatkannya, kita yang plus menjadi plus, yang negatif menjadi minus. Kayak seperti ini, 8 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan min 2. Nah, untuk B1 atau kota B pabrik 1 itu sudah dapat, kita itu min 2. Nah, ini kan kota C juga, pabrik 1 kosong, kita harus mencarinya juga. Caranya sama, kita harus membuat arah jarum jam. Ini dari C pabrik 1 menuju pabrik 2, plus minusnya jangan lupa. Nah, untuk yang bagian ini akan kita lewat satu, yang 11 itu, yang 100 itu kita lewat aja, karena kita akan mencari jalan yang lebih cepat untuk menuju sel yang akan kita cari itu. Kalau ke 100 itu kita nantinya akan bisa belok ke kota B, karena kita mau lurus dan mencari sel yang sudah ada isinya, kita nyebrang aja langsung ke 50. Nah, untuk simbolnya sama ya, plus minus plus minus. Di sini didapatkan C sama dengan 10 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, yang selanjutnya ini kota B pabrik 3. Kita akan mencari jumlahnya, kita sama seperti yang tadi ya, siklusnya atau alurnya kita carinya sama saja seperti yang tadi. Di sini
Ini jadi didapatkan 5 dikurang 11 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan min 7. Nah, sekarang kita akan mencari A3 atau kotak pabrik 3 itu sama alurnya searah jarum jam. Nah, ingat kalau kita ada yang bertemu seperti ini, kita loncat saja satu, langsung ke bawahnya. Ini karena kosong, kita loncat lagi aja. Jadi didapatkan 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 12. Nah, catatan karena ini hasilnya semuanya min, jadi kita harus mengulang lagi. Karena kalau mencari nilai optimal di stepping stone itu tidak boleh ada nilai minus. Jadi kita harus mencari nilainya hingga bernilai positif semua. Nah, cara mencarinya itu kita harus melihat nilai minus yang paling kecil atau nilai yang paling kecil yaitu min 7. Kita lihat aja min 7 tadi ya. Nah, untuk itu di tabelnya kita itu harus mencari siklus yang min 7 itu. Siklus min 7 itu kan ada di yang B3. B3 itu yang 125, 275. Nah, kita tuh akan mengubah isi selnya. Kita akan menguranginya. Nah, cara nguranginya itu gini. Nah, caranya itu kita lihat dulu plus minus plus minus. Nah, untuk menentukannya itu kita lihat yang minusnya, cari yang paling terkecil. Karena cari yang paling terbesar nilainya yaitu 100 kan. Jadi yang plus itu ditambah 100 dan yang minus itu dikurang 100. Jadi kayak gini nih. 100 0 itu teh karena 100 kurang 100 yang 100 yang 125 itu 100 tambah 25 dan 275 itu 275 dikurang 100 jadi 175. Nah, nilainya itu kita ubah aja ke tabel baru. Ke tabel baru kita isi sesuai nilai yang sudah kita ubah. Kita cari lagi seperti yang ada pada cara sebelumnya. Nah, ini nilainya udah positif ya. Sekarang kita cari lagi aja C1.
Mohon maaf, itu harusnya B1 itu 4 ya. Sekarang kita akan mencari B2, caranya sama seperti cara yang ada pada sebelumnya. Nah, nilai di sini tuh hampir positif semua, namun ada negatif 1, maka mau tidak mau kita harus mengulang lagi caranya seperti sebelumnya, dikarenakan tidak boleh ada nilai yang negatif. Karena di sini kan yang paling itu negatif cuma 1, min 4, berarti kita lihat siklusnya min 4 yang akan kita ubah nilainya. Di sini ada min 50, 125, min 175. Kita cari min 50 yang memiliki nilai terbesar, yaitu min 50, kan min 175 itu dalam bilangan itu mempunyai nilai paling kecil ya. Kita tambah dan kurangkan saja dengan 50. Kemudian hasil yang tadi bisa kita taruh di tabel baru yang akan kita cari lagi. Setelah kita dapatkan B1 itu sama dengan 1, C1 itu sama dengan min 4 ya. Sekarang kita cari B2-nya. B2 menghasilkan 7, kita akan mencari A2.
Di sini semua nilainya sudah positif, bagus, namun ada yang minus 1 yaitu C14. Kita lihat siklusnya yang mana. Kemudian sama seperti sebelumnya akan kita tambah kurangkan. Di sini yang paling terbesar negatifnya itu 125. Kita tambah kurangkan saja. Setelah kita tambah kurangkan, kita masukkan ke tabel berikutnya. Nah, jika nilainya sudah positif semua, sekarang kita tinggal mencari nilai optimumnya. Cara mencari nilai optimum yaitu kita bisa melakukannya seperti NWC LCC, kita tinggal mengkalikan dan menjumlahkannya saja. Di sini jadi NWC-nya 5.925, LCC-nya 4.550, FHM 5.125, nilai optimum menggunakan stepping stone menjadi 4.525. Mungkin sekian dari saya, Amalia Duyanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.